Kunci 35 TOEFL structure. Use the correct tense with the time expression. Gunakan tenses bersama pernyataan waktu yang tepat. Pada kunci ke-35 ini, menggunakan tenses dengan pernyataan waktu yang tepat sering ditemukan dalam penulisan ungkapan, pernyataan, pertanyaan, tes TOEFL. Ya, ada sebuah pernyataan waktu yang secara jelas, misalnya dengan adanya kata by, in, since, ago, last, ataupun yang lainnya. Ya, ini akan menunjukkan kepada teman-teman bentuk kata kerja apa yang perlu digunakan atau yang diperlukan dalam kalimat tersebut. Contoh, we moved to New York in 1970. Kami pindah ke New York pada tahun 1970. Kenapa kita pakai kata kerja move? Mengapa? Karena di sini ada penanda waktu in. Ya, in plus year itu cenderung kita gunakan verb 2 untuk kata kerjanya. Nah, jadi waktu tersebut mempengaruhi kata kerja yang kita gunakan. Contoh lainnya, we had left there by 1980. Kami sudah pergi dari sana per 1980. Nah, di atas kita pakai in, tapi kita pakai verb 2 saja, move. Tapi di yang kedua ada by plus year, maka kita pakai had verb 3. Nah, tapi nanti perhatikan juga bentuk aktif pasif nonverbalnya. Nah, di sini ya bisa dikonklusikan bahwa penggunaan waktu itu mempengaruhi kata kerjanya. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia, di atas sama yang bawah kan sudah pindah, sudah pergi, enggak ada perbedaan kata kerjanya. Ya mungkin tambahannya saja sudah, akan, belum, telah, sedang. Nah, itu tambahan saja dalam bahasa Indonesia, tapi kata kerjanya tetap. Dalam bahasa Inggris ada kombinasi dan perubahan. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Ada we have lived in San Francisco since 1982. Kami sudah tinggal di San Francisco sejak 1982 ya harusnya. Nah, have lived, kenapa kita pakai kata kerja tersebut? Cenderung di dalam TOEFL kalau ada since, teman-teman gunakan yang present perfect. Kalau secara teori gramatikal memang since boleh digunakan di past perfect. Tapi di sini di TOEFL gunakan di present perfect. Nah, dari contoh pertama tadi, pernyataan waktu di tahun 1970 in 1970 menunjukkan bahwa kata kerjanya seharusnya dalam bentuk simple past moved, ya atau simple past itu namanya. Pada contoh kedua, pernyataan waktu per 1980 by 1980 mengindikasikan bahwa kata kerjanya harus dalam bentuk past perfect. Nah, nama teksisnya past perfect ya. Had verb 3, had left. Sedangkan contoh yang ketiga, pernyataan waktu sejak 1982 since 1982 menunjukkan bahwa kata kerjanya seharusnya dalam bentuk present perfect. Jadi harusnya have lived. Di situ salah ketik ya, harusnya have lived. Sudah benar. Nah, beberapa pernyataan waktu tambahan yang secara pasti menunjukkan bentuk waktu yang benar adalah ago, last, and lately, dan lain sebagainya. Contoh, she got a job 2 years ago. Dia mendapatkan sebuah pekerjaan 2 tahun yang lalu. Contoh lainnya, she started working last week. Dia mulai bekerja minggu lalu. Contoh lainnya, she has worked very hard lately. Dia sudah bekerja sangat keras akhir-akhir ini.
Nah, dari contoh yang pertama, pernyataan waktu 2 years ago menunjukkan bahwa kata kerja tersebut seharusnya dalam bentuk simple past. Simple past ya yang kita gunakan got verb 2. Di contoh yang kedua, pernyataan waktu last week menunjukkan bahwa kata kerjanya seharusnya dalam bentuk simple past juga. Makanya kita pakai started. Sedangkan di contoh yang ketiga, pernyataan waktu lately menunjukkan bahwa kata kerjanya seharusnya di dalam bentuk present perfect. Have verb 3 has word yang kita gunakan. Nah, rumus kunci 33 bisa kita konklusikan seperti ini ya. Untuk past perfect kebanyakan itu menggunakan bentuk waktu by plus year. Simple past ada ago, last, dan in. Nah, itu menandakan ya sudah dipisah. Kalau ada by maka gunakan past perfect, ada ago, last, in maka gunakan simple past. Kalau ada since, lately, nah sebenarnya itu ya just, already, kebanyakan di present perfect. Kebanyakan seperti itu untuk soal structure ya. Tapi pada soal structure juga simple past juga bisa ditandai dengan adanya nama orang di dalamnya. Jadi kalau ada nama orang pasti tensisnya simple past. Nah, itu bisa ditandai ya. Nama orang umpamanya John Washington, George Bush, maka kalimatnya pasti simple past. Itu di TOEFL. Oke, kita lanjutkan ke latihan kunci ke-35. Number 1. In 1961, American scientist Marvin Calvin wins the Nobel Prize for his research on photosynthesis. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat present tense, verb wins, ada verb SIS. Ya, verb SIS padahal waktunya ada in plus year. Maka bukan itu ya yang kita gunakan, bukan kata kerja verb SIS yang kita gunakan karena ada bentuk lampau in 1961. Ada waktu lampau tersebut ya. Maka gunakan verb 2. Nah, jadi seharusnya kita menggunakan past tense ya agar sepadan dengan pernyataan waktu tersebut. Simple past. Nah, jadi jawabannya yang salah yang mana? Yang bravo, wins. Harusnya won, verb 2 dari tensi simple past. Poin alpha sudah benar. Kalau kita ganti by, seen itu malah salah ya. Simple present itu verb 1, verb SIS itu menunjukkan kenyataan umum. Maka kalau cerita itu bukan pakai simple present, tapi kalau seperti fenomena yang sekarang ini pakailah simple present. Nah, di sini ada in plus year, maka gunakan yang past. Jadi alpha sudah benar. Kalau teman-teman ganti by, bravo juga salah, harusnya pakai had, won. Jadi saling berkaitan. Jadi alpha sudah benar. Kalau Charlie itu PP. Nah, diikuti object of prepositionnya yang diawali oleh kepemilikan his. Jadi Charlie dan Delta sama-sama benar. Number 2. After a violent volcanic eruption in 1963, a new island, Sarden, is born off the coast of island. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat present tense is born dan pernyataan waktu bentuk lampau in 1963.
Padahal seharusnya menggunakan bentuk past tense agar sepadan dengan pernyataan waktu yang menggunakan bentuk lampau. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo. Karena seharusnya was ya, bentuk verb 2 dari is yaitu was. Bukan is lagi yang kita gunakan. Karena sudah ini lampau ya, karena menggunakan tense lampau, ada in 1963. Number 3, the invention of the silicon microchip in the 1960s has revolutionized the computer industry. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat present perfect tense has revolution dan pernyataan waktu bentuk lampau in the 1960s. Padahal seharusnya menggunakan past tense ya, agar sepadan dengan pernyataan waktu yang menggunakan bentuk lampau. Jadi kita gunakan revolution saja. Nah, bravo yang kita benahi harusnya revolution saja, has-nya dihilangkan, nggak usah has revolution. Karena ini bentuk lampau. Subjeknya the invention, verbnya revolution, ditandai oleh waktu in the 1960s. Number 4, pterodactyls have lived from 150 million to 70 million years ago. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat present perfect tense have lived dan pernyataan waktu bentuk lampau 150 million to 70 million years ago. Nah, padahal seharusnya menggunakan past tense agar sepadan dengan pernyataan waktu yang menggunakan bentuk lampau. Jadi jawaban alfa yang harus kita benahi bukan have lived tapi lived saja. Kenapa bukan delta yang kita ganti? Kalau kita pakai have lived saja, agonya mau diganti apa? Years, terus dihilangkan? Tidak bisa ya. Nah, kalau Charlie yearsnya sudah benar kan, ada 150. Nah, atau 70 itu kan years, harus jamak. Bravo, millionnya nggak usah diotak-atik karena intinya di years. Jadi Bravo Charlie Delta sudah benar. Yang harus dibenahi alpha, harusnya live saja. Nah, number 5, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat present perfect tense have been covered dan pernyataan waktu bentuk lampau during the last ice age dan some 2 million years ago. Seharusnya menggunakan past tense agar sepadan dengan pernyataan waktu yang menggunakan bentuk lampau. Jadi yang harus kita benarkan, harus kita perbaiki, yaitu poin delta ya. Yang salah delta karena harusnya was saja, bukan has been. Have been itu present perfect, bentuknya ya harus be-nya berbentuk been dipasangkan dengan have atau has. Kalau di simple past kita pakainya was atau were. Nah itu ya teman-teman. Jadi kalau poin alpha itu sudah benar, some diikuti bentuk jamak.
2 million years ago. Sudah apa, nggak masalah teman-teman pakai some diikuti waktu lagi, nggak apa. Tapi ada beberapa yang hitungan tidak jelas, tidak boleh diikuti hitungan yang jelas. Nah itu hati-hati juga. Million sama halnya dengan nomor 4 tadi, dia adjektif. Nah intinya kan di years-nya. Jadi Alpha Bravo tidak masalah. Charlie, much of Europe and North America. Nah much of kebanyakan ya, itu tidak masalah karena Amerikanya kan tidak terhitung. Nah jadi kita pakainya much of. Kalau many of harusnya Americans malah, jadi kurang tepat ya. Jadi memang yang perlu kita benahi yaitu si delta, harusnya was. Have been pun have-nya ke siapa? Subjeknya harusnya jamak, padahal tunggal. Kalau tidak bisa dihitung maka dianggap tunggal. Much ya, tunggal, makanya pakai was. Number 6. Since 1972, the movement of tectonic plates have caused Europe and America to drift apart from each other 1 meter. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat present perfect tense have caused dan pernyataan waktu since 1972. Nah, sudah benar sebenarnya. Tapi penggunaan present perfect tense dengan pernyataan waktu tersebut sudah benar sebenarnya. Hanya saja di present perfect tense ada penyesuaian dengan subjek. Jadi hati-hati, penggunaan present perfect itu have-nya ada bentuknya ada 2 ya, ada have dan has. Have itu untuk jamak, sedangkan has untuk tunggal. Di sini yang perlu kita perbaiki memang Bravo, cuma tidak diganti dengan tenses yang lain, tetap tensesnya hanya saja have-nya kita ganti dengan has. Karena subjeknya tunggal yaitu the movement. Nah, jadi kalau teman-teman sebenarnya di soal ini bisa pilihannya alpha atau Bravo. Alpha kan bisa nanti disamakan. Nah movement itu rata-rata benda yang tidak bisa dihitung, nah, jadi dianggap tunggal. Jadi lebih baik calakan Bravo. Jadi movement itu tunggal, verbnya harus yang tunggal has caused. Sedangkan Charlie itu infinitive setelah noun. Nah nggak masalah ya, harus itu each other kan ada Europe dan Amerika 2, maka pakainya each other bukan one another. Kalau kita pakai one another maka lebih dari 2 untuk bendanya. Number 7. Beethoven began to lose his hearing in 1798 and has become completely deaf by 1824. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat present perfect tense has become dan pernyataan waktu bentuk past perfect by 1824. Seharusnya tidak menggunakan present perfect tense tapi dengan menggunakan past perfect agar sepadan dengan bentuk pernyataan waktu tersebut. Nah seperti itu ya teman-teman. Loh kok nggak pakai past saja? In 98 itu miliknya began. Jadi subjeknya Beethoven, verbnya began, terus ada objek to lose his hearing, dan verbnya in 1798. Nah itu kalimat pertama. Terus dihubungkan dengan
been ya. Nah, dan ada verb lagi, subjeknya sebenarnya sama, yaitu Beethoven. Boleh nggak beda tenses? Boleh sebetulnya ya, karena ada penanda waktu yaitu by, 18, 24. Yang penting malah nggak boleh satu past satu present. Nah, seperti ini malah salah, makanya yang disalahkan poin Charlie. Bukan has become, melainkan kita ganti dengan had become. Jadi kita perbaiki jadi had become. Nah, untuk poin alpha itu to setelah to verb 1 boleh ya, benar. Began to lose itu malah benar. His hearing, hearingnya itu verb yang dijadikan noun setelah kepemilikan his, nggak ada be di depannya, jadi dia noun. Nah, nggak masalah ya, benar. Sedangkan poin delta itu had become adverb ya, adjective sorry, div. Nah, itu nggak masalah ya, setelah become, completely become. Nah, jadi dia adjective, jatuhnya adjective phrase dari completely become. Thanks for watching.